Terus gimana tuh? Berdarah, habis. Hah? Habis. Oh iya? Iya. Sempat berdarah. Ada fotonya? Ada. Nanti boleh kita hadir. Boleh nanti saya pece saya kasih. Kondisi Bang Osman nggak tahan hidup di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan PIM semuanya, bertemu dengan saya Nida dalam acara PIM Podcast Positive Insight and Motivation. Nah, rekan-rekan PIM, sebagai informasi, PIM Podcast ini merupakan salah satu wadah di Kompartemen SDM untuk media sharing knowledge. Teman-teman bisa berbagi pengalaman, personal value and insight, tren-tren di dunia kerja, serta isu-isu positif lainnya. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, narasumber kita yang baru pulang dari Australia. Oke, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bang Osman. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat? Sehat. Oke, puasa hari ini Bang? Insyaallah. Masih puasa ya? Masih, kebetulan belum bolong. Oke, nggak tahu bolong. Nah, Bang Osman ini salah satu karyawan di Departemen Rancang Bangun. Ya Bang, masih di Rancang Bangun sekarang? Masih. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah kembali ke Oke, dan merupakan lulusan dari Melbourne University, jurusan apa Bang di sana? jurusan Master of Management. Master of Management. Jadi rata-rata PIM kita tahu untuk bisa kuliah ke luar negeri mungkin nggak gampang ya, nggak segampang kita berlibur ke luar negeri ya Bang. Gampang nggak? Saya gampangan kulit. Gampang kuliah karena dibiayai, karena dibiayain sama PIM. Nah, Boncos ya. Boncos, oke. Kalau dia sendiri boncos ya. Nah, karena dibiayain sama PIM nih, jadi Bang Osman merupakan salah satu karyawan yang mendapat privilege untuk kuliah ke luar negeri, full scholarship dari Pupuk Iskandar Muda. Oke. Luar biasa. Terima kasih PIM untuk program beasiswanya. Nah, Bang Osman, gimana nih Abang merasakan bisa mendapat beasiswa dari PIM? Alhamdulillah dapat beasiswa dari PIM tuh senang sama khawatir juga. Kenapa khawatir? Karena takut. Senang ya, deg-degan ya. Senangnya karena saya nggak nyangka aja bisa dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri kan. Nggak pernah gitu dalam pikiran saya bisa kuliah di luar negeri. Tapi khawatirnya ya khawatir masalah istri nanti tambah jauh. Terus kedua bahasanya juga. Terus kita di sana kan sendirian. Saya kan yang udah sering keluar lah ya. Saya kan kerja di proyek. Oke, sering ke luar negeri juga nih? Enggak, sering keluar daerah tapi di Indonesia. Di Indonesia. Nah, ini pertama kalinya harus pergi ke luar negeri. Terus tinggal di sana sendirian. Oke. Jadi ada lah rasa kekhawatiran, apalagi kita nanti jadi minoritas di sana kan. Oke, jadi perlu adaptasi lagi ya. Nah, sebelum kita bicara lanjut tentang gimana nih adaptasi budaya, mungkin culture shock juga ya Bang? Iya. Nah, sebelumnya kenapa sih Abang pilih Australia di awal? Kenapa milih Australia? Karena Australia itu salah satu, dia termasuk dalam most livable countries in the world. Jadi secara pendidikan, secara infrastruktur, secara government service itu mereka udah bagus. Oke. Saya tuh ingin merasakan dan membandingkan gimana sih rasanya untuk hidup di negara yang kualitas hidupnya udah terjamin gitu. Oke, berarti sebelumnya udah riset dulu ya perbandingan gimana sekolah di Aussie, gimana di Amerika mungkin, Karena perbandingan dengan Eropa, kebetulan Eropa itu mungkin Australia lebih diverse ya daripada Eropa. Kalau Eropa kan lebih homogen. Ya lebih Caucasian. apa aja ya. Sedangkan kalau misalkan Australia itu mereka punya orang Italia situ, mereka punya orang Yunani, mereka ada orang Afrika, India, Thailand, Jepang, mostly Asian. Oke. Nah, sebelumnya persiapan apa aja nih yang Abang lakuin untuk bisa lulus? Kalau tadi dibilang lebih mudah
kuliah daripada libur. Kalau libur beli tiket atau ngurus visa langsung cus. Nah kalau kuliah kan pasti ada persyaratannya secara bahasa pasti mungkin Iya. jadi tantangan besar juga kan untuk kita. Terus secara budaya, shock gak dengan budaya di sana yang mungkin ya budaya kan udah ke barat-baratan. Terus juga gimana adaptasi dengan lingkungan di sana. Ya, kalau masalah persiapan ya, jawab satu-satu nih. Banyak juga pertanyaannya. Terus masalah persiapan. Persiapan yang pertama bahasa pasti. Pasti. Tapi memang dari awalnya udah jago kan. Enggak juga. Kalau Bang Aswad ini soalnya kalau nggak salah hampir nyaris sempurna. Enggak juga. Enggak sih Mas? Iya. Ya enggak lah. Biasa kalau orang yang Peter tuh memang dia rendah hati. Tapi tetap yang namanya persiapan kan namanya bahasa ya. Kita nggak pakai kan lupa. Iya. Mungkin memang secara basic ada lah. Tapi untuk bisa menyesuaikan dengan akademik kan perlu penyesuaian lagi. Academic writing gitu-gitu juga. Ya, academic writing, bikin esai segala macam. Dan untuk persyaratan masuknya juga kan kita harus melewati nilai tertentu kan. Kalau nggak salah jurusan saya itu minta IELTS 6,5. Itu persiapan itu, terus riset mengenai Kampus. kampus, sama terutama adalah mengenai cuaca. Cuaca. Kenapa tuh dengan cuaca? Karena negara yang mau kita datangi kan beda dengan negara kita ya. Iya. Di sini kan tropis. Kalau di sana kan mereka 4 musim. Oke. Musim dinginnya bisa sampai 0 derajat. Saya pernah pagi-pagi. Berarti sempat pernah winter di sana? Nah, winter di sana tidak seperti di Eropa yang sampai minus ya. Cuman di sana 0 derajat, anginnya jahat. Anginnya gimana tuh angin jahat? Angin jahat tuh saya pernah nyebrang jalan. Saya pernah nyebrang jalan. Balik lagi. Abangnya pernah Terus balik lagi ke Pangis. Itu sampai ke maksudnya orang itu sampai bisa ketiban. Ketipangin. Saking kencangnya angin. Dan Melbourne itu memang dia sehari bisa 4 kali ganti tuh cuacanya. Dalam satu hari? Satu hari tuh bisa berkali-kali ganti. Kadang pagi panas, nanti siang tiba-tiba dingin. Tapi kalau misal winter, tetap ada panasnya? Kadang ada panasnya juga. Oh gitu. Jadi kita nggak bisa prediksi. Oke, berarti harus bawa jaket kemanapun Anda berada. Tapi yang penting gitu, entah itu ntar ke Australia atau ke Eropa mungkin ya, riset dulu negaranya. Seperti apa kondisi? Baru tahu nih kalau di Australia berarti cuacanya lebih ekstrem daripada Eropa ya? Ekstrim. Tapi gini, karena suhunya nggak pernah di bawah 0, jadi nggak usah bawa yang sampai long john. Ya masih tahan. Macam saya beli terus nggak pakai. Oh apa pakai janji? Nggak pakai. Nah nih Bang, dari Abang merasakan kuliah di Aussie sama tinggal kerja di Indonesia, perbedaan yang paling signifikan yang dirasakan apa nih Bang? Kuliah di Aussie sama tinggal di Indonesia secara culture shock ya kita bilang. Di sana itu yang bikin saya paling kaget adalah waktu kita nyebrang jalan. Nah kenapa tuh? Waktu kita nyebrang jalan tuh kan di sini kita terbiasa untuk ngasih jalan sama mobil ya. Iya. Nah kalau di Australia, di Melbourne, kita kalau nyebrang jalan sesuai dengan rambu-rambunya, sesuai dengan waktu yang dipersilahkan, mobilnya yang berhenti. Mobilnya yang berhenti ya. Jadi beda banget ya sama di Indonesia. Kalau kita harus nyelip-nyelip kadang atau masih. Ya, kalau di sini di sana enggak. Jadi Mobilnya berhenti. Kalau kita yang berhenti, mobilnya akan marahin kita. oh gitu. Maju dia bilang. Iya. Sempat pernah gitu. Pernah. Jadi abang yang berhenti? Iya, karena kita terbiasa kan kalau ada mobil daripada mati ditabrak, berhenti kita kan. Ini enggak. Dia akan berhenti, dia suruh kita jalan. Oke, selama abang kuliah di sana, apa sih yang paling dirindukan dari Indonesia? Iya, bukan di Indonesia. Iya. Istri. Mungkin, oke. Pasti istrinya yang paling dirindukan. Kalau misalnya istrinya dibawa juga ke Australia, yang paling dirindukan apa bang? Istri tetap. Tetap istri kan dibawa kan? Karena saya sebelahan tuh tetap rindu sama istri. Selain istri yang kedua, Makanan balik. makanan. Apa yang paling ingat sama makanan Aceh atau apa nih? Makanan buatan istri saya. Oh, tetap ya makanan buatan tadi. Tapi kalau makanan di sana rasanya gimana bang? Masih Makanan di sana rasanya tuh karena di sana nggak ada. Di sana kan tidak ada makanan khas Australia. Mereka punya tapi kayak cuma semacam pie, meat pie gitu-gitu aja. Tapi makanan yang benar-benar tradisional tuh ada. Jadi ada yang khas Australia jarang. Kalau Indonesia ada Mereka ya punya segala macam daerah. mana nggak punya? Tapi karena diverse, jadi di sana ada makanan Thailand, makanan Korea, makanan Jepang.
makanan Malaysia, Makanan Aceh juga ada. makanan Aceh. Nemu mie Aceh nggak di sana? Saya belum. Oh belum. Saya belum. Kebetulan saya belum. Mungkin nanti kalau sempat balik lagi kita cari. Mahal nggak Bang makanannya? Kan mahal. Berarti sehari itu biasa Bang Osman menghabiskan berapa rupiah? Kalau di rupiah? Kalau di rupiah kan Heeh. paling murah $15. Paling murah $15, berarti Paling mahal 20. Kita ambil $1 10.000 10.000, sekitar 150.000 dalam satu harian. sekali makan. Oh sekali makan. Kan paling mahal $20 sekali, bisa 200.000. Berarti sehari bisa 450.000 Iswan. Bisa. Kalau makan 3 kali. Kalau makan 3 kali. Mungkin. Tapi di kampus saya ada ini namanya. Jadi mereka setiap seminggu tuh ada pembagian makanan gratis. Jadi kita bisa antri di Dari kampusnya kampusnya. untuk anak-anak luar negerinya, Enggak, untuk semua mahasiswa terbuka. termasuk untuk mahasiswa mereka sendiri. Oh, Boleh dapat seminggu jatah. sekali ya? Seminggu sekali dapat jatah 4 frozen food. Seminggu sekali dapat jatah 4. 4 frozen food yang bisa kita angetin kan. Jadi sehari kalau cuma makan sekali, tahan lah itu seminggu. Berarti masih bisa ini ya, survive ya di sana. Bisa. Salah satunya kayak gitu ya, semestri di kampus untuk dapat makanannya. Oke, terkait dengan kampus life nih Bang. Gimana sih kondisi kampus di sana, teman-teman yang beragam, gimana abang adaptasi? Kondisi kampus Ha-ha. beda di Indonesia. Nah, saya pengen tanya. Kalau S1-nya kan abang Indonesia. Tapi saya pengen tanya wanita juga. Ada kan kemarin di Indonesia nih. Nah, Kalau jadi soal kampusnya kayak gimana kalau di Indonesia? ya kalau di Indonesia karena kondisinya memang S1-nya juga di Indonesia, jadi nggak ada perbandingan nih. Soal abang kan bisa membandingkan dalam dan luar gitu. Di sana lah saya. Boleh. Ya, kalau di luar saya gimana ya? Karena waktu S2 kemarin yang saya rasain di kampus tuh ini mereka menciptakan namanya psychological safe space. Oke. Dalam artian tidak ada yang namanya salah dalam bertanya. Mau bertanya apapun itu, sebodoh apapun pertanyaanmu, tanyakanlah gitu. Oke. Karena kita di-encourage untuk selalu berpartisipasi, kita di-encourage untuk selalu penasaran gitu. Itu yang saya rasain kalau di luar sih. Jadi kalau mau nanya apa aja ya nggak usah malu ya walaupun konyol. Walaupun konyol. Ya kadang kalau di Indonesia itu sih yang dirasain, kadang mau nanya jadi kurang berani karena takut ngerasa kok masa nanya gitu doang Kadang grogi kan. gitu ya. Nah kalau cara belajar yang paling signifikan ataupun proses pembelajaran yang paling signifikan beda dengan Indonesia. Saya nggak tahu kalau S2 di Indo, cuman kalau S2 di sana tuh at least di jurusan saya, satu subjek itu dia punya 2 pertemuan Satu subjek 2 pertemuan setiap minggu. setiap minggu. Setiap minggu. Oh setiap minggunya. Satu tutorial, satu lagi workshop. Di tutorial mereka akan ngajarin teorinya. Itu asdos atau tetap dosen? Dosen. Nah pada saat workshop mungkin asdos tahu di sini. Oke. Mereka punya workshop koordinator namanya. Nah mereka yang akan bikin subgroup, mereka yang akan bikin diskusi gitu. Oke. Itu setiap subjek kayak gitu. Setiap subjek kayak gitu. Mereka punya tutorial sama workshop. Jadi tutorial itu diajarin teorinya, workshop langsung ke praktek gitu. Dan setiap ini kita dikasih bahan yang harus diselesaikan sebelum workshop gitu. Dan dikasih required reading sama yang kasih paper biasanya 2-3 untuk dibaca sebelum workshop dan sebelum lecture gitu. Itu membantu, jadi apa yang diajarkan pada saat lecture kita lebih paham pada saat di workshop gitu. Ya karena udah ada kayak pengayaan lebih lagi ya sama asdosnya mungkin ya di workshop. Gitu. Nah Bang, hal apa aja yang pernah ataupun hal unik, hal terlucu yang gak bisa Abang lupain lah selama ini yang pernah dilakuin di sana? Di sana Heeh. jadi gini, ini mungkin pembelajaran buat teman-teman semua juga ya. Saya di sana tuh kita bisa minjem yang namanya, kita bisa sewa electric scooter atau electric bike. Itu di kampus atau di Enggak, itu di luar? di jalan banyak. Transportasi umum gitu ya? Ya, itu bahkan mau transportasi umum. Itu salah satu transportasi umum by government, ada tram, ada bis, ada train. Ya. Kalau ini benar-benar dia private company. Jadi dia menyimpan electric scooter di pinggir jalan. Kita tinggal scan barcode, pakai ini didak kredit card kita, tergantung berapa jarak. Nah saya nyewa itu tuh electric scooter. Jadi kalau di Melbourne kan dia punya tram, ada jalur tram kan di tengah jalan kan, kayak jalur kereta tapi di tengah jalan gitu kan. Nah ada tempat penyeberangan yang dikhususkan untuk pedestrian sama yang pakai skuter kayak gitu.
Saya karena buru-buru, Salah cara. saya melanggar peraturan. Saya ngambil yang tempat lebih dekat ke kosan gitu. Oke. Kalau itu ngambil motong jalan, bannya masuk. Bannya masuk ke? Ban skuter saya masuk ke jalur tram, Oh beneran. jatuh, Terus gimana tuh? berdarah, habis. Hah? Habis. Oh iya? Iya, Sempat berdarah? Sempat. Ada fotonya? ada. Tadi boleh ditahan? Boleh nanti saya footage saya masuk. Kondisi Bang Osman nggak tahan hidup di sana, naik electric scooter ya, salah jalan, terus sampai berdarah. Kita lihat nanti ditayangin ya. Ya, oke. Pembelajaran kepada teman-teman, aturan itu dibuat karena memang sudah ada fungsinya. Bukan itu dilanggar. Iya. Gitu. Oke, setelah itu benar-benar jadi pembelajaran. Setelah itu nggak pernah. Tapi lagi trauma, bukan pembelajaran, tapi jadi trauma. Trauma naik skuter. Ada jalan Itu jalan kaki dekat atau memang kebiasaan orang-orang di sana banyak yang jalan kaki? Karena saya ke kampus aja cuma sekilo. Heeh. Itu jalan kaki. Gitu. Terus dari kampus ke ini ke CBD, ke Central Business District, Oh, oke. ke tengah kota lah. Itu 1 kiloan juga jalan kaki juga. Mudah nggak bang hafal jalan di sana? Melbourne itu kan kota yang direncanakan dulu baru dibangun. Jadi dia lebih rapi, dia lebih blok gitu. Ini mudah untuk menghafal jalan dan pedestriannya dikasih footpath-nya besar. Jadi untuk jalan itu nyaman. Nah, ini Bang Osman kan jurusan Master of Management ya di Melbourne University. Kira-kira apa sih yang bisa abang ambil ilmu di sana mungkin bisa diterapkan di Ping? Berat ya bang? Berat juga pertanyaan ini. Ya kan saya belajar ilmu manajemen ya. Di sana juga selain daripada manajemen orang, juga ada namanya manajemen mengenai decision making sama business analytic. Okay. Nah itu saya pengen coba bawa yang saya pelajarin itu untuk kesini gitu. Decision makingnya sama business analytic. Decision making sama business analytic mengenai bagaimana kita bikin keputusan berdasarkan constraint secara matematik gitu. Oke, saya menarik kalau misalnya dibuat sharing session ke milenial, bisa nih ya bang? Oke. Nanti itu menggunakan linear programming sama multiple regression analysis nanti kita bikin. Kok kayaknya pakai rumus ya? Pakai rumus. Oh, Pakai rumus. regresi kan kayak rumus-rumus di statistik. Ada, betul. Ini pakai statistik. Ini pakai statistik. Pakai statistik. Terus kemudian secara manajemen mungkin kita kan senantiasa berubah. Oke. Kan secara korporasi, secara individual aja. Nida yang hari ini nggak sama dengan Nida yang Iya, nggak sama. 5 tahun ke depan, Iya. 10 tahun ke depan. Kita ada yang namanya management of change. Nah itu saya belajar itu juga di kampus. Nah mungkin itu yang buat coba saya terapkan ke sini. Bagaimana supaya kadang-kadang kan perubahan tuh mengerikan ya. Kadang-kadang kita takut dengan perubahan. Kadang-kadang kita ragu dengan apa ini perubahan yang benar, apa ini perubahan yang Dan tapi kita butuh perubahan ya. di sini di kampus ini saya belajar bagaimana caranya untuk menerapkan change di sebuah perusahaan begitu. Ini bisa organizational change. Ada tuh bukunya. Ya, Miro mungkin tahu lah. Ya, masalah apa namanya? Intervensi. Intervensi. Iya, oke. Kayaknya ada beberapa kata kerja sama. Harusnya. Harus ada saus nih. Oke. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk rakan-rakan PIM lainnya yang mau coba ini mungkin berlibur ataupun mau studi lanjut ke luar negeri, khususnya ke Australia, ada pesan khusus nggak? Jadi untuk rekan-rekan yang misalkan mau mencoba kuliah ke luar negeri, yang pertama adalah bahasa pasti. Bahasa harus dipersiapkan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya. Untuk bicara nggak perlu terlalu lancar. Yang penting untuk menulis dan mendengarkan itu aja. Mendengarkan paling penting ya. Nggak tahu apa yang dosen mungkin kan apa kita harus tahu. Baca kan selainnya nggak akan kemana-mana. Terus. Nah menulis ini yang buat saya tantangan paling besar buat saya adalah menulis. Di menulisnya. Kedua, jangan terlalu overthinking kalau teman-teman yang masih punya keraguan. Kadang kita mau keluar negeri ngerasa bahwa kayaknya susah, kayaknya nggak bisa, gitu ragu sama diri sendiri kan. Ragu sama takut itu perlu. Artinya kan kita mikir, artinya kan kita tahu kekurangan kita sendiri kan. Kita ragu karena apa tuh kita tahu. Tapi kalau keraguan itu kemudian dibawa ke overthinking yang menghambat kita untuk maju ke depannya, itu yang salah. Jadi gunakanlah ketakutan dan keraguanmu untuk tahu apa yang salah pada dirimu. Itu yang dibenerin, itu yang diusahakan gitu untuk supaya bisa mendapatkan apa yang kita mau. Oke, ini bisa jadi quotes nih, kayak diringkas, gunakan ketakutan dan keraguanmu
bla 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 bla. Ini bisa di-quotes nih. Nanti sampai Oke, rekan-rekan PIM sekalian dan Bang Osman, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kisah inspiratifnya berjuang gimana bertahan hidup selama di Melbourne. Dan ini bisa jadi bekal mungkin ya buat kita kalau mau jalan-jalan mungkin atau mau kuliah ke Aussie. Nanti bisa hubungin Bang Osman, mungkin bisa tanya ya Bang, mau tinggal di mana? boleh. Saya Makan apa gitu. Bisa ya Bang? bisa. Saya masih banyak teman-teman juga yang di sana yang masih bisa ngasih inilah. Masih tempat tinggal gratis. Enaknya di Australia adalah mereka kan bisa ambil visa travel Oke. working holiday. Oh, jadi beberapa yang kuliah pada gitu. Iya, bahkan nggak kuliah sebagai turis pun kita bisa kerja. Oke. Jadi nanti kalau misalkan butuh kerjaan-kerjaan tambah untuk nutup-nutup pemesanan, bisa hubungi saya 10% aja. Oh, just 10% who you know Osman. Oke, nih Bang Osman, sebagai penutup di PIM Podcast ini ada ininya, tagline-nya. Oke. PIM Podcast, Positive Insight and Motivation. Jadi nanti saya bilang Positive Insight and Motivation. Bareng ya? Oke, rekan-rekan PIM, terima kasih Bang Osman atas kesempatannya dan hadir di acara PIM Podcast. Dan sampai ketemu di PIM Podcast berikutnya. Positive Insight and Motivation.